Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد نخلص النية لله تعالى. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita membahas kitab Matnul Ghayah wa Taqrib, atau juga yang dikenal juga Matan Abi Syuja'. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kegiatan yang kita laksanakan ini, kajian yang kita laksanakan ini benar-benar dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, sehingga menjadi tambahan bekal kita untuk kembali ke kampung akhirat kelak kita. Sholawat ma'assalam, marilah selalu kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan mulia Nabi akhir zaman Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harap-harapkan syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengikuti syariat beliau, menjalankan syariat beliau, menjalankan apa yang diperintahkan oleh beliau dan menjauhi apa yang dilarang oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Para santri, para pemirsa, ikhwani wa akhwati fillah, dalam kesempatan ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab ini, yaitu pembahasan tentang masalah al-aqiqah. Faslun fi bayani ahkamil aqiqah, fasal yang menjelaskan tentang hukum-hukum aqiqah. Dalam pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan udhiyah, dengan kurban. Tentang masalah hewan yang disembelih untuk aqiqah ini, beberapa hal itu
syarat-syaratnya ya itu mengikuti hukum-hukum yang ada di dalam sesembelian kurban. Ya, nanti kita akan membahas apa-apa saja yang hukum-hukumnya mengikuti syarat-syarat binatang kurban. Ya. Akikah itu kalau secara bahasa ismun lisya'ri ala ra'sil maulud. Di akikah itu secara bahasa adalah ismun lisya'ri. Nama rambut ya. Nama rambut ala ra'sil maulud yang berada di atas kepala anak yang dilahirkan. Itu secara bahasa itu namanya akikah. Jadi nama rambut yang berada di atas kepala anak yang dilahirkan. Itu secara bahasa. Adapun syarak nanti akan dijelaskan oleh musannif sendiri dalam kitab ini. Yaqul wal aqiqatu mustahabbatun. Akikah itu hukumnya adalah mustahabbah. Mustahabbah artinya disunnahkan. Jadi akikah itu hukumnya adalah sunnah. Wahia, ini definisi akikah secara syarak. Wahia al-dhabihatu 'anil mauludi yawma sabi'ihi. Ini definisi akikah adalah apa? Wahia dan ia akikah itu adalah al-dhabihatu, binatang yang disembelih, 'anil mauludi, dari bayi yang dilahirkan, yauma sabi'ihi, pada hari ke-7 bayi tersebut ya. Pada hari ke-7 bayi tersebut dilahirkan. Jadi akikah itu secara syarak adalah binatang yang disembelih pada hari ke-7 dari kelahiran seorang anak. Ya. Itu namanya akikah. Dan kesunahan akikah ini tidak hilang, ya, sebab diakhirkan, sebab ditunda hingga melewati hari ke-7. Jadi kalau misalnya yang sunnahnya itu adalah itu tadi yaum sabi'i. Makanya sesuai dengan definisi akikah itu kan binatang yang disembelih pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Nah, sunnahnya akikah itu berarti ya menyembelih akikah itu berarti pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Kalau misalnya ya, akikahnya ini tidak bisa disembelih, ya, binatang akikah itu atau melaksanakan akikah itu tidak bisa dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran anak, ya, maka kesunahan akikah ini tidak menjadi hilang. Artinya kalau sudah lewat dari hari ke-7 dari kelahiran anak itu, maka hukum kesunahan akikah itu masih tetap. Ya. Misalnya hari ke-8, ya, sampai misalnya umur 1 tahun, 2 tahun, ya, 3 tahun, nah itu masih sunnah, itu ya, hukum akikahnya itu masih sunnah. Tapi
Jika akikah ini itu sudah telat, terlambat, ya ditunda sampai si anak itu balik, maka hukum akikahnya itu menjadi gugur. Hukum kesunahan akikah itu sudah gugur, sudah pernah lewat sudah ya. Kalau sudah melewati balik, berarti kesunahan akikah itu menjadi gugur ya bagi orang yang melakukan akikah dari anak tersebut. Ya, bagi orang tua itu sudah, jika anaknya sudah balik ini, maka saqata hukmuha ya fi haqqil aqi 'alil maulud. Jadi hukumnya itu menjadi gugur, ya, hukum akikah itu menjadi gugur bagi orang yang melakukan akikah dari anak tersebut. Adapun bagi si anak itu sendiri, fahuwa mukhayyarun ya, fil aqi an nafsihi wat tarki. Ya. Jadi kalau si anak itu sendiri, maka dia ini mukhayyar, diberikan pilihan, ya, diberikan pilihan antara melakukan akikah untuk dirinya sendiri, ya, wat tarki, dan ataupun tidak melakukan akikah. Mukhayyar. Artinya kalau dia sudah balik itu, maka ya ini apa namanya, bagi orang tuanya, ya, bagi orang tuanya, karena akikah itu yang melakukan akikah itu kan orang tuanya. Jadi kalau misalnya anaknya sudah balik, maka orang tuanya ini yang melakukan akikah ini sudah gugur, ya, gugur untuk melakukan akikah bagi anaknya. Nah, bagi anaknya itu mukhayyar. Kalau sudah balik itu, maka bagi anaknya itu sendiri mukhayyar antara melakukan akikah untuk dirinya sendiri ataupun tidak melakukannya. Nah, itu terkait dengan hukum akikah. Wa yudhbahu, yaqul mu'allif rahimahullah, wa yudhbahu 'alil ghulami syatani. Nah, untuk akikah itu berapa ekor, ya. Kesunahan menyembelih akikah itu berapa ekor. Yaqul wa yudhbahu 'anil ghulami syata. Disunnahkan menyembelih 2 ekor kambing, ya, sebagai akikah itu 'anil ghulam, ya, untuk anak laki-laki, ya, 2 ekor kambing. Jadi disunahkan menyembelih 2 ekor kambing sebagai akikah untuk anak laki-laki. Kalau anak laki-laki, kalau punya anak laki-laki, akikahnya adalah 2 ekor kambing. Binatang yang diakikahi itu adalah, atau kambing yang diakikahi itu 2 ekor. Ya, 2 ekor kambing untuk anak laki-laki. Wa 'anil jariyati syatatun. Wa 'anil jariyati syatun, dan untuk anak perempuan itu 1 ekor kambing. Untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Yaqul mu'allif rahimahullah wa yud'imu al-fuqara wal masakin. Wa yud'imu, dan memberi makan siapa al-'aq min al-aqiqah, ya, jadi orang yang melaksanakan akikah, al-fuqara'a, untuk orang-orang fakir, ya, wal masakin, dan orang-orang miskin. Jadi akikah
binatang yang akikah, ya binatang yang disembelih itu, binatang akikahnya itu, dagingnya itu dikasihkan untuk fuqara masakin. Artinya dikasihkan itu artinya dalam keadaan masak, gitu ya. Dikasihkan untuk orang fakir dan miskin dalam keadaan masak. Ya. Kalau di masyarakat kita itu biasanya akikah itu ngundang tetangga, ya, kemudian ya terutama yang fuqara masakin kasih makan mereka. Jadi sudah dalam keadaan masak, gitu ya. Jadi dagingnya dimasak dan sunnahnya itu dagingnya itu dimasak dengan bumbu manis, ya, bumbu manis, dan diberikan untuk fuqara masakin. Nah, kemudian ini sebagaimana yang saya jelaskan tadi, sampaikan tadi itu bahwa usia binatang akikah, kemudian selamatnya binatang akikah dari cacat yang bisa mengurangi daging, dan lain-lain ya berkaitan dengan masalah syarat-syarat binatang akikah itu, yang binatang yang disyaratkan untuk dijadikan sebagai binatang akikah itu sama dengan syarat-syarat untuk binatang kurban, ya, sama dengan syarat-syarat binatang kurban. Berarti ya pertama ya harus binatang yang di akikah itu, atau binatang yang disembelih untuk akikah itu tidak boleh, ya, ada 4 itu kan dalam kurban itu ya. Syarat binatang yang sah untuk dijadikan kurban itu kan ada 4. Maka juga syarat untuk binatang yang bisa dijadikan akikah itu juga sama. Jadi pertama itu ya tidak boleh binatang yang dibuat akikah ini tidak boleh al-aura al-bayyin aywaruha, ya. Binatang yang dibuat akikah ini tidak buta, ya, tidak buta, yang jelas, ya, buta salah satunya, ya, yang jelas kebutaannya itu. Berarti yang binatang yang buta sebelah, ya, binatang yang buta sebelah, maka ini tidak bisa dijadikan akikah. Kemudian yang kedua adalah yang tidak bisa dijadikan akikah adalah al-arja al-bayyin arajuha, binatang yang pincang, ya, atau ya yang pincang, bungkuk pincang, al-bayyin arajuha, yang nampak jelas pincang. Kemudian yang sakit,
Ya, al-bayyin maraduha. Al-maridatu al-bayyin maraduha. Binatang yang sakit, yang nampak jelas sakitnya. Kemudian yang keempat, al-ajfa'u allati dhahaba mukhuha min al-huzal. Yang apa namanya? Yang ajfa itu adalah yang hilang bagian otaknya sebab terlalu kurus. Ini 4 binatang yang mempunyai aib, 4 aib ini, 4 cacat ini, ya, maka tidak sah untuk dijadikan apa namanya akikah, ya, untuk dijadikan akikah. Jadi untuk akikah itu berarti apa? Binatang yang disembelih untuk akikah itu ya sama kriterianya, syarat-syaratnya dengan binatang kurban. Termasuk ya umurnya binatang akikah itu sama dengan kurban itulah. Ya. Kemudian terkait dengan masalah anak yang baru dilahirkan ini, maka ya kesunahan yang berkaitan dengan anak yang baru dilahirkan itu disunahkan untuk mengumandangkan adzan di telinga kanan, ya, bayi yang baru dilahirkan dan mengumandangkan iqamah di telinga kirinya. Jadi kalau makanya bagi orang tua, ayahnya terutama, ketika istrinya itu hamil tua mau melahirkan, maka kalau bisa ya jangan jauh-jauh, ya. Jangan jauh-jauh dari istrinya yang mau melahirkan itu. Ya. Ketika sudah lahir anaknya, maka untuk tindakan pertama bagi orang tua, terutama ayahnya, itu mengadzani anaknya itu, bagian telinga ini diadzani, bagian kirinya itu diiqamai, dibacakan iqamah, dikumandangkan iqamah, untuk kanan dibacakan adzan. Dan ini salah satu faidah dari proses ini, dari tindakan ini, mengadzani bagian kanan dan iqamah bagian telinga kiri, itu insya Allah anak yang diadzani dan diiqamah ini di bagian telinganya, insya Allah dia akan terjaga. Insya Allah dia akan terjaga dari gangguan makhluk halus, ya, gangguan jin, insya Allah begitu. Itu salah satu faidahnya. Yang di samping itu adalah sunnah nabawiyah, gitu ya. Itu sunnah nabawiyah, ya, sunnah yang diajarkan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu faidahnya itu. Jelas itu adalah kalimat yang pertama yang diperdengarkan adalah kalimat thayyibah. Karena azan itu kalimat-kalimat thayyibah, ada takbir, ada tahlil, ya, syahadat. Jadi diperdengarkan kepada anak ini kalimat-kalimat yang baik. Ya. Kemudian termasuk
perkara-perkara yang disunnahkan untuk anak yang baru dilahirkan itu, nah, ini dilakukan tahnik, ya, dilakukan tahnik. Tahnik itu artinya mengunyah, ya, mengunyah kurma atau yang sejenisnya, ya, mengunyah kurma yang sejenisnya. Setelah itu kurma yang sudah dikunyah ini di apa? Dioleskan, ya, dioleskan di bagian langit-langit, ya, di bagian langit-langit mulut, ya, bagian langit-langit dalam mulut si bayi, ya. Pokoknya ya ya apa namanya, dimasukkan, ya, kita ngunyah, kemudian kita ambil bagian itu, ya, kemudian kita oleskan di bagian langit-langit mulut bayi itu agar ada sebagian dari kurma tersebut yang masuk ke dalam perut. Itu tahnik. Nah, tahnik ini boleh menggunakan kurma kering. Kalau tidak ada kurma kering, boleh kurma yang basah. Atau kalau tidak ada, ya berarti ya menggunakan sesuatu yang manis. Yang jelas, pokoknya apa namanya, sekarang itu kan kurma itu sudah gampang untuk mendapatkannya, ya. Kurma itu tidak sulit untuk mendapatkan kurma, ya kalau bisa ya pakai kurma. Kalau memang sudah tidak ada kurma sama sekali, ya berarti ya menggunakan yang lain, pokoknya manis. Dan yang melakukan tahnik ini dianjurkan kepada apa? Diserahkan kepada orang yang soleh, ya, syekh misalnya atau kiai lah, ya, kiai, ustadz soleh, banyak orang yang soleh itu dianjurkan kita bawa kepada orang yang soleh dan kita minta kepada yang bersangkutan, kepada beliau orang yang soleh ini untuk mentahnik, ya, melakukan tahnik itu untuk anak kita, itu ya dianjurkan untuk orang yang soleh, diserahkan kepada orang yang soleh. Kemudian juga yang berkaitan dengan kesunahan, ya, kesunahan terhadap anak yang baru dilahirkan itu memberikan nama, ya, memberikan nama pada hari kelahirannya, ya, memberikan nama pada hari kelahirannya. Dan boleh juga memberikan nama itu sebelum hari ke-7. Ya. Jadi sunnahnya itu, ya, sunnahnya di samping kita itu aqiqah, menyembelih binatang atau menyembelih kambing, ya, di hari ke-7 dari kelahiran anak itu, maka di saat itu, di hari ke-7 ini disunnahkan juga kita memberikan si anak, ya, si bayi dengan nama, memberikan nama, ya, memberikan nama. Nah, sebelum umur 7 hari juga boleh juga diberikan nama, sudah dikasih nama sebelum 7 hari juga boleh juga. Setelah 7 hari juga boleh juga, tapi yang sunnah itu pada hari ke-7, ya, pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Dan ini perlu diperhatikan bagi kita untuk memberi nama untuk anak-anak kita itu dengan nama-nama yang baik, ya.
nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik itu ya, ya nama baik itu ukurannya itu kan apa yang sesuai dengan apa yang diajarkan Kanjeng Nabi. Ya. Itu yang nama yang baik itu yang jelas. Ya, mengikuti apa yang diajarkan Kanjeng Nabi. Di antara itu adalah misalnya apa? Menisbatkan abad, memberikan anak itu dengan apa? Menyandarkan kepada Allah. Misalnya Abdurrahman, ya, Abdullah. Menyatakan kepada salah satu nama-nama Allah. Ya. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Atau juga memberi nama-nama ya, seperti nama-nama Kanjeng Nabi. Ya. Nama-nama Nabi, nama Ahmad, Muhammad, dan seterusnya. Namun perlu diperhatikan bahwa ada beberapa nama itu yang di dalam syariat itu tidak diperkenankan untuk anak-anak kita. Atau seseorang itu dikasih nama dengan nama-nama tersebut. Nama-nama Allah itu ada beberapa nama Allah, ya ada beberapa nama Allah itu yang tidak boleh dipakai untuk selain Allah, makanya tidak boleh dipakai untuk menamai anak-anak kita dengan nama-nama itu. Ya, ada beberapa nama yang tidak diperkenankan untuk makhluk itu. Di antaranya adalah Ar-Rahman. Ya. Ar-Rahman itu min asma'illahil khassah. Ya Allah, jelas yang pertama itu Allah. Tidak boleh dipakai untuk nama selain Allah. Allah, kemudian Ar-Rahman juga nama khusus bagi Allah, tidak boleh dipakai untuk selain Allah. Kemudian Al-Khaliq itu juga nama khusus untuk Allah, tidak boleh dipakai untuk selain Allah. Kemudian juga Dzul Jalali wal Ikram, itu tidak boleh dipakai untuk selain Allah. Khusus nama Allah. Malikul Mulki, itu juga tidak boleh dipakai untuk selain Allah. Ghafirudz Dzambi, itu juga tidak boleh dipakai untuk selain Allah. Ini beberapa nama yang saya ingat yang tidak boleh dipakai untuk selain Allah. Karena nama-nama ini khusus. Nama-nama ini khusus untuk Allah. Ya. Adapun Rahim itu tidak apa-apa. Meskipun tanpa abad ya. Rahim itu saja tidak apa-apa. Latif itu juga tidak apa-apa. Jadi kita ini kalau kayaknya nanya dulu kepada seorang ustadz, kiai yang paham ya masalah ini, ya sebelum ngasih nama itu nanya dulu, ya. Karena juga ada abad itu juga harus disandarkan hanya kepada Allah. Ya, abad itu disandarkan kepada Allah, tidak boleh disandarkan kepada selain Allah. Ya, ya Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim begitu. Ini karena ada juga yang menyandarkan abad itu untuk selain Allah. Nah, ini makanya ya perlu ini. Ya. Ini makanya nanya lah ya, kalau mau ngasih nama itu harus nanya dulu ya sebelum. Jangan hanya kita itu ngasih nama acak, gitu ya. Kadang orang itu ngasih nama sembarangan karena dia menemukan ayat dalam Al-Quran tanpa dia nanya-nanya dulu, ya. Kemudian dia buka Quran, kemudian menemukan kalimat ayat dalam Quran secara acak, kasih nama untuk anaknya. Kadang ada yang begitu, ya. Kadang ada yang begitu. Kadang tidak tepat itu, ya. Maknanya tidak tepat. Kadang itu kasih namanya jahim. Jahim itu kan neraka
jahim. Ya. Ada kasih nama nar, macam-macam lah. Itu nanya makanya, ya nanya. Jangan, kalau tidak ngerti itu jangan hanya berdasarkan prasangka dia saja. Ya, nanya dulu, nanya kepada seorang yang alim lah, biar kita ngasih nama itu, pertama nama yang kita kasihkan untuk anak-anak kita itu tidak melanggar syariat. Ya. Itu yang paling penting itu. Yang kedua, nama yang kita kasihkan untuk anak-anak kita itu nama yang baik, gitu ya. Yang memberikan, karena nama itu kan doa, ya. Nama itu doa. Sehingga dengan nama itu diharapkan menjadi doa untuk doa kebaikan untuk anak-anaknya. Jangan hanya pokok Arab. Kadang orang itu kan pokoknya Arab, kadang maknanya tidak paham. Sampai ada orang yang ngasih nama anaknya itu dengan, jadi orang Arab mendengarnya itu ketawa itu ya, karena lucu. Namanya dikasih nama, anaknya dikasih nama Zurni Laila. Zurni Laila, Zurni Laila, Zurni itu kan kunjungi aku Laila pada malam hari. Ini namanya bagus, kelihatannya bagus. Tapi maknanya kan orang yang tahu artinya itu geli itu mendengarnya itu ya. Makanya kasih nama yang baik, ya, nama Islami. Sekarang itu kan sudah banyak aplikasi-aplikasi atau apa ya di Google itu sudah menyebut nama-nama Islami itu ya. Tapi yang paling ini nanya kepada orang yang alim kalau mau ngasih nama. Kadang kita itu juga ngasih nama itu kalau enggak panjang itu enggak ini, enggak seret gitu ya. Kalau Abdullah, Abdurrahman itu sudah nama pasaran katanya. Cari nama yang ini katanya, yang enggak umum. Ya. Itu kadang orang-orang sekarang itu kita enggak usah ikut-ikutan yang model-model kayak gini lah. Pokoknya itu baik, dan itu seorang ustadz alim yang ngasih nama, dan itu baik, ya ikut aja lah. Bismillah, itu mudah-mudahan itu menjadi doa buat anak-anak kita. Ya. Apalagi kita kemudian kalau kasih nama artis yang tidak jelas itu ya. Hanya kita idola kita itu Kanjeng Nabi, idola kita itu Kanjeng Nabi. Maka ya kasih nama yang baik sesuai dengan yang diajarkan Kanjeng Nabi. Kasih Muhammad, Ahmad itu sudah baik, luar biasa itu sudah. Dan orang itu karena idolanya adalah pemain sepak bola, kasih nama pemain sepak bola Ronaldo, apa lagi itu, Messi dan lain-lain itu ya. Padahal begitulah ya. Jadi makanya harus betul-betul ini ngasih nama anak-anak kita dengan nama-nama yang baik. Ya, mungkin untuk kajian kita pada kesempatan kali ini sampai di sini dulu ya. Karena untuk bab selanjutnya itu berkaitan dengan masalah yang lain ya, hukum fasal baru. Itu berkaitan dengan hukum perlombaan dan lomba memanah. Ini lain masalahnya. Nah, karena itu untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Mahallil minussalli ala nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.